Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya baik ya. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi, belajar bersama lagi di kelas kita, di classroom kita. Tetap semangat ya, anak-anak. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar melalui online ya. Oke, di sini Miss mau kasih eh, pembahasan materi yang udah pernah dipelajari sebelumnya. Kita di sini mengulang materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tenses. Siapa yang masih ingat apa sih itu tenses? Ya, betul. Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Tensi sendiri ini ada 16. Nah, kita ngebahasnya baru satu aja dulu ya. Ngebahasnya yaitu yang pertama adalah simple present. Nah, apa itu fungsi simple present? Fungsi daripada simple present adalah menyatakan kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Nah, contohnya ini ya. Contohnya I I always drink coffee every morning. Bisa ya? I always drink coffee every morning. Coffee every morning. Ya, jadi saya selalu meminum kopi every morning, setiap pagi. Nah, ini merupakan salah satu contoh simple present. Jadi, present sendiri itu kegiatan yang setiap kali kita lakukan, ya. Jadi, saya selalu meminum kopi setiap hari, ya. Saya selalu meminum kopi setiap hari. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ya, di gambar berikutnya. My mother gets up early morning every day. Ya, every day. Jadi ibu saya setiap pagi itu bangun lebih awal. Ya, setiap pagi itu bangun lebih awal setiap hari. Jadi ibu saya bangunnya lebih awal setiap hari. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan atau suatu suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini juga salah satu contoh simple present. Oke. Kemudian, ada siapa yang masih bisa kasih contoh? Untuk menyatakan kebenaran umum, ini contohnya ya. The sun rises in the east and sets in the west. Ya, jadi matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi fungsi daripada simple present tense itu salah satunya menyatakan kegiatan yang berulang-ulang yang tadi sudah kita beri contoh ya. Saya minum kopi setiap hari, atau my father always drink coffee every morning. Nah, itu boleh juga ya. My mother gets up early in the morning, boleh ya. Atau ini,
menyatakan kebenaran umum matahari. Contohnya the sun rises in the east and set in the west. Kemudian there are 12 months in year. Artinya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu artinya? Ya, betul. Jadi di setiap tahun itu ada 12 bulan. Pernah nggak kalian menemukan dalam satu tahun itu ada 13 bulan? Belum ada ya. Kayaknya memang tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, simple present sendiri ini menggunakan rumus verbal sentence. Nah, di sini Miss mau kasih contoh yaitu rumus verbal sentence. Yang pertama adalah positif. Rumusnya adalah subject plus verb one. Ingat ya, verb. Kenapa kok tenses ini menggunakan verb? Nah, karena tenses sendiri itu adalah perubahan kata kerja. Nah, sedangkan kata kerja kan bahasa Inggrisnya verb. Ya, jadi kita jangan kemana-mana, jangan kasih contoh kata benda, kata sifat, ya. Jadi kita memang fokuskan ke verb, ya. Jadi subject plus verb plus ditambah s or is plus objek. Nah, apa sih s or is ini? Nanti Miss kasih penjelasan ya. Ini kami di sini Miss mau kasih contoh. My father goes to work every day. Kenapa kok dia kok pakai gas, Miss? Kan ini kan berawalan dari apa namanya? Verb go ya. Dari verb go. Terus ini kok berubah jadi gas? Nah, nanti di sini ini ya. Karena perlu kalian ketahui ya, penambahan S and IS ini untuk subjek he, she, it, and name of person. Jadi kalau di sini my father, ya my father itu kan ayah saya. Berarti orang ketiga tunggal, makanya dia ditambahin IS, ya. Nah, untuk orang ketiga tunggal ditambahin IS, untuk he, subjeknya he, she, it, dan nama orang itu ditambah dengan S or IS. Selebihnya apa, Miss? Selebihnya ya cuma ditambah S aja gitu ya. Soalnya dipahami ya. Oke. Nah, ini contoh lagi adalah I accept a message from my mother. Saya menerima pesan dari ibu saya. Nah, ini untuk kalimat positif. Nah, ini negatifnya. Untuk rumusan negatif yaitu subject, do or does plus not plus verb one plus object ya. Jadi nggak ada penambahan s and is, jadi dihilangkan. Nah, di sini jadi my father does not go karena tadi di atasnya gas ya. Jadi berubah ke verb one. Dihilangin is-nya. Jadi my father does not go to work every day. Nah, kemudian I do not accept a message from my mother. Oke, next interrogatifnya. Kalau apa? Kalau dia itu, oh ya ini Miss punya catatan. Jadi perbedaan antara do dan does ya. Perbedaan do dan does itu tergantung daripada subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they itu menggunakan to be, do. Sedangkan he, she, it, dan nama orang itu menggunakan does. Soalnya dipahami ya. Jadi kita lihat my father ini tadi adalah orang ketiga, dia ayah kita, jadi pakai does. Jadi does my father go to work every day? Jangan lupa question mark. Apa sih Miss question mark? Question mark ini tanda tanya. Ya, question mark. Kalau setiap kita membuat kalimat interrogatif, jangan lupa question marknya digunakan. Oke, silahkan yang belum punya catatan atau belum paham ini dari Miss materi ini di apa? Tulis, dipahami ya. Sekarang Miss kasih tugas untuk Ananda semua. Buatlah ya tugasnya. Tugasnya adalah
Yang pertama, buatlah contoh kalimat positif ya. Contoh kalimat positif, kalimat positif. Positif. Berapa? 5 saja, 5 kalimat ya. 5 sentence. Menggunakan rumus yang sudah Miss kasih tadi ya. Terus yang kedua, buatlah contoh kalimat negatifnya. Negatifnya berapa? 5 juga. Nah, masing-masing ini nanti diambil dari kalimat positif yang kalian buat ya. Jadi mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif itu masing-masing 5 itu dengan contoh yang sama tinggal mengganti ya. Tinggal menggantinya. Oke, cukup ya? Ya, silahkan dijawabnya di forum Classroom aja ya. Di responnya di situ kalian jawab. Jadi tidak usah by WA atau maksudnya di kertas dikumpul, nggak usah. Miss minta kalian langsung jawab di situ aja di mana di Google Classroom-nya. Oke, thank you very much. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.